Morbius. Acting Jared Leto sih oke. Visualnya juga mantep lah. Tapi plotnya kacau bro. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Gua Fedrian. Dan gua Faris. Gimana bro Morbius? Jelek bro. Film koclak anjir. Enggak, ini diundurnya berkali-kali loh. Menurut lo wajar, worthy untuk diundur atau gak usah tayang aja? Iya. Diundur dari kapan tuh ya? Kayak setahun ada gak sih? 2 tahun kayak. Seinget gue tuh 2020. Seinget gue ya 2020. Karena dia tuh harusnya rilis sebelum Venom. Venom 2 apa Venom 2. Oh, Venom 2. Iya. Gitu. Dan akhirnya rilis. Kayaknya ekspektasi udah mulai oke tuh. Apalagi strategi marketingnya juga cukup oke loh Morbius. Yang orang dikasih kantong darah isinya tuh kayak sirup minuman gitu loh. Dibagi-bagiin gitu. Di mana itu? Di salah satu bioskop gitu. Itu bagus sebenarnya. Cuma ya anjing. Kayaknya yang nulis skrip gak niat deh. Iya anjir. Kan anak magang dah. Nulis skripnya hancur banget anjir. Nggak tahu masalahnya sih ya, kenapa diundur ya? Gue nggak tahu. Ada masalah di efek atau apa, mungkin karena COVID juga kali. Covid is reasonnya Covid. Kalau dari ini gue ya, sedikit opini gue ya, diundur tuh karena yang pertama yang main tuh udah Jared Leto. Kegagalan Jared Leto di Joker, dia ke Morbius, ke Marvel tuh kayaknya banyak ditunggu gitu. Dan karakter Morbius juga kayaknya cukup oke diperanin sama Jared Leto yang mukanya tuh kayak vampir banget gitu. Kayaknya sangat amat disayangkan kalau dia rilis di saat pandemi yang nggak profit gitu. Karena budgetnya setahu gue 75 juta dolar. Cukup besar. Make sense, iya. Iya, jadi menurut gue sih itu. Lu pas nonton ini tuh bener-bener apakah sejelek itu apa enggak? Kalau kita sih ngerasanya awalnya lumayan menarik ya. Nah itu. Pas ketika dia ingin premisnya kan menyembuhkan dirinya sendiri, itu kayak journey-nya tuh lumayan menarik tuh. Tapi ketika villainnya muncul malah aneh anjir. Iya. Kayak konfliknya tuh biasa aja gitu, Iya, nggak iya. jelas gitu dah. Bukan biasanya sih, tapi lebih nggak jelas sih. Konfliknya kurang seru aja gitu. Iya, gue setuju banget. Nih, tapi ada beberapa fakta menarik ya. Jadi Morbius ini kan bisa dibilang anti-hero ya. Iya, awalnya villain sih, Villain dia. terus jadi anti-hero. Dia musuhnya Spider-Man kan. Dan yang gue baca itu kenapa dia bisa jadi musuhnya Spider-Man itu sebenarnya motifnya itu adalah darahnya Spider-Man itu bisa nyembuhin dia jadi manusia normal. Oh gitu. Gitu. Jadi itu kenapa dia tuh bukannya emang pengen kayak pengen kuat-kuatan atau apa, tapi emang dia pengen sembuh gitu. Jadi itu salah satu Morbius yang gue baca ya. Terus satu lagi tuh dia tuh satu universe sama Tobey Maguire. Spider-Man Tobey Maguire. Tapi ini confirm atau cuma Easter egg doang? Kayaknya kan ada ininya kan, ada apa yang sneak peek dia keluar dari penjara terus ada Spider-Man lagi gini. Gitu tuh tulisannya murder. Easter egg sih mungkin ya. Soalnya kan Venomnya beda ya. Dia satu universe sama Venom juga. Iya, maksudnya Venomnya Tobey sama Venomnya Tom Hardy kan beda tuh. Oh iya beda. Easter egg kali. Mungkin ya gitu. Tapi ya itu tadi sih, itu juga cukup yang menarik. Tapi gitu. mungkin harusnya Andrew Garfield kali ya. Karena kan masih lisensinya Sony. Iya, dan Iya nggak sih? Andrew Garfield kan belum dapet Venom ya. Nah Anjing. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke background film. Jadi pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, ini adalah film Morbius ya, yang tayang baru beberapa hari ini gitu. Dan direkturnya itu ada Daniel Espinosa. Dialah direkturnya Live. Ingat gak film Live? Oh, Venom juga ya. Venom juga. Yang kayak Venom. Ryan Reynolds yang cuma sebentar dan mati. Jake Gyllenhaal itu dia direkturnya. Terus di sini castnya tentu ada Jared Leto, ada Matt Smith, ada Adria Arjona, ada Jared Harris, dan ada Michael Keaton, bro. Batman Gitu. bro. Jadi Batman aja. Tapi di sini juga ada musiknya ya. Scoringnya itu dari John Ekstrand gitu. Jadi menurut gue scoringnya cukup menarik sih. Salah satu yang gue suka. Gue pengen bahas sih. Pengen bahas sih ya. Pas di review filmnya. Oke, gitu. Durasinya ini 1 jam 44 menit. Yang terasa lama banget sih. Terasa lama menurut gue. Karena plotnya yang menurut gue cukup berantakan, pace-nya terlalu cepet.
atau lambat gitu. Nanti kita akan bahas juga di reviewnya. Jadi terasa lama menurut gua. Tapi sinopsisnya apa sih ceritanya? Film Morbius ini tuh mengisahkan tentang seorang dokter bernama Dr. Michael Morbius. Dia tuh kena penyakit apa ya bisa dibilang ya? Gue nggak tahu lagi Nggak ada, penyakitnya. kayaknya sih nggak ada pernah disebutin ya. Nggak Seingat disebutin. gue dia cuma bilang kita ini kena penyakit langka di DNA kita dan udah nggak bisa diobatin gitu doang sih Iya. di filmnya ya. Iya kita nggak pernah tahu ya penyakitnya apa ya gitu. Tapi ada ibaratnya ada panti lah yang menampung orang penyakit itu ya saat itu ya. Dan dia ketemu sama teman yang secara tiba-tiba bernama Milo yang dinamain sama dia gitu. Dan si Michael ini punya niat baik, pengen nyembuhin Milo dan dirinya dia sendiri gitu. Kira dikirim lah. Nah dikirim tuh kayaknya dia disekolahin tuh di tempatnya X-Men apa enggak sih? Gue gak tahu sih nih. Bukan ya? sih. Harusnya bukan ya. Tapi Kayak spesial sekolah- gitu loh biskitnya. Iya sekolah kampus biasa aja sih harusnya. Mungkin satu pertanyaan gue untuk membuka review ini Morbius adalah Jared Leto sebagai Joker atau Morbius nih? Lu lebih sukanya? Kalau gue sih sebenarnya lebih mending dia di Morbius sih. Lu? Menurut gue dia nggak jelek-jelek banget kok kemarin pas dia Iyalah. jadi Morbius. Maksudnya acting kayak apa ya, cacat kali. Iya. Bukan cacat ya, mungkin Ikut- lumpuh iya, lah ya, lumpuh. lumpuh. Itu dapat gitu. Iya sih. Mimik mukanya kayak kesakitan juga menurut gue dapat. Kalau dari lu Lis, Joker Morbius? Agak susah sih Morbius sebenarnya. Kerennya dia tuh di acting sakitnya sih. Maksudnya secara karakter Morbius ya biasa aja gitu, kayak orang biasa Morbius. Cuma orang pinter aja. Cuma kalau di Joker kan kayak beda lagi kan, itu kayak psikopat gitu kan, lebih apa ya, lebih susah mendalami karakternya lah menurut gue. Cuma gue nggak suka Joker di Suicide Squad. Oke. Kalau yang di direct sama Zack Snyder tuh, yang di Zack Iya. Snyder's Justice League itu mantep anjir Joker. Kita bahas ke plot gitu. Dari gue ya pace-nya ini, yang gue bilang gue awal gue masih suka gitu, tapi menurut gue pace-nya itu nggak konsisten gitu. Awalnya cepet banget tuh satset menurut gue. Kenapa tiba-tiba satset terus lambat banget, terus balik lagi ke cepet, lambat balik lagi ke cepet, yang menurut gue konfliknya nggak kuat, motif villainnya juga apaan nggak jelas gitu. Iya. Hubungan chemistry antara Milo dan si Jared Leto-nya si Morbiusnya juga biasa aja gitu. Jadi menurut gua ini hancur banget dari segi skrip sih. Iya sih, gue juga setuju. Villainnya yang bener-bener salah satu apa ya, yang bikin boring di filmnya villainnya sih menurut gue. Iya. Bener-bener apa ya, maksudnya bener-bener mirip sama Morbiusnya gitu. Nggak ada bedanya Cuma ya? beda dia jahat aja. Udah. Iya benar. Kekuatannya sama. Iya anjir, kurang menarik aja gitu. Nah tapi kalau dari villainnya ya, atau menurut gue tuh pertama motifnya dia itu kurang begitu kuat gitu. Kayak lu cuma dikasih satu scene di mana Morbius ngasih surat ke lu, terus lu digebukin. Lu kurang kuat aja menurut gua. Kayak lu cuma dikasih satu scene, dikasih surat sama si Morbius, terus abis itu lu digebukin. Di situ juga nggak ada indikasi lu tuh benci banget sama manusia gitu, Iya. sama orang yang normal lah gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia jadi vampir yang padahal nggak ada dendam apapun, yang dia ngomong kayak nggak, ini nggak bisa, lu lihat gue kan, kata si Morbius, gue ini salah, lu ngeliat gue jadi kayak gini. Dan si Milo-nya malah kayak nggak, gue pengen banget sembuh. Nah itu kayak nggak ada motif dari awal yang kebangun untuk situ. Dan nggak ada tiba-tiba pas dia udah jadi orang yang udah jadi kuat terus ngebunuh-bunuhin tuh tanpa motif gitu, kayak nggak ada dendam pribadi aja ke orang normal yang ini. Iya. Aneh sih, maksudnya kan misalnya lu dibully gitu sama orang ya, tapi ketika sahabat lu ngasih tahu jangan, nggak bisa, lu bakal jadi monster kayak gue sih dengerin sahabat gue sih. Iyalah. Maksudnya karakter dia tuh dari awal nggak sejahat itu si Milo. Iya gue setuju. Kayak Gue dari setuju. tindakannya gitu. Mungkin dia emang sempat kesel kan sama si bully yang dia sampai nonjokin lagi, cuma Iya. ya itu doang. Nggak ada lagi. Dia nggak ada trigger lain yang ngebuat dia tuh sejahat itu gitu. Kayak menurut gue penulisan skripnya adalah penulisan yang malas untuk membuat hal Morbius itu menjadi sesuatu yang spesial. Udah biasa banget nggak sih lu sahabat sendiri jadi musuh? Mungkin salah satu alasannya terlalu banyak untuk yang mau disampaikan sih. Iya. Kayaknya sih, karena Kali. dia jadi nggak punya waktu untuk ngedevelop si Milo itu. Dia kayak nggak ada apa ya, nggak ada pertaruhan nyawa gitu. Kayak kita nggak dikasih tahu, ayo dong dikit lagi gue mati nih, lo harus cepet nyari cure-nya atau apa buat gue gitu. Kayak nggak ada
ada danger gitu. Gue nggak merasa ada, ya udah kalau lu nggak dapet cure nanti aja, setahun lagi juga masih bisa bikin Iya. obat gitu. Chill aja bro, nggak usah buru-buru gitu kan. Iya bener. Ya itu sih kalau dari gua, dari motif konflik yang biasa aja itu fuck lah gitu loh. Tapi mungkin kebantu dari visual effect kali ya. Gue sih cukup suka gitu dari CG-nya yang ketika dia ngilang cus itu gue suka banget sih. Menurut gue CG biasa aja sih, maksudnya ada beberapa yang jelek sih menurut gue bahkan. Kalau yang ngilang sih oke lah, karena kan nggak terlalu kelihatan gerakannya ya, motion blur rata-rata. Cuma yang pas pertama kali Morbius berubah tuh anjir, itu bener-bener full CG kan si Jared Leto pas berubah, terus nyerang orang-orang yang di kapal tuh, yang di apa? Perahu ya, kapal. Ya gerakannya unnatural aja, meskipun emang itu kan vampir ya, cuma agak aneh gitu lah. Iya. Gue sih kalau dari gue cukup suka sih ngilang-ngilangnya dan lain sebagainya. Dari lu gimana, Fet? Gua ya lumayan lah menurut gua. Tapi yang paling gue suka cuma bagian pas dia lagi echolocation aja sih. Sisanya menurut gue biasa aja. Echolocation keren sih, iya benar. Ya kan? Apalagi pas dia kayak masih nge-explore tuh, bener-bener di fullin kan, jadi nyari kekuatannya. Menurut gue itu lumayan bagus. Iya benar. Yang pas terbang gue masih agak sedikit memproses sampai sekarang bagaimana cara dia tiba-tiba bisa terbang. Iya, cuma tiba-tiba emang gue baca salah satu kekuatan favoritnya adalah terbang sebenarnya. Cuma kayaknya ini terlalu maksa untuk dikasih alasan gitu ya. Dikasih alasan dia bisa ada terbang. Ada angin yang kencang, lu bisa merasakan angin itu terus terbang. Itu juga nggak jelas gitu. Dan cringe juga ya gue tuh pas lagi lari anjir sambil kayak Urah. Yang pas mana? Gitu yang pas lagi ada kereta. Oh. Aji, urah aja goblok. Tapi kalau bahas scoring bro, gimana? Tadi Faris mau bahas scoring. Gue sih cukup suka sih ya. Gue suka kayak echolocation, mungkin sound design juga ya. Echolocation ting gitu kayak keren banget ini. Gitu ya. Iya. Ya udah keren sih bahas, cuma scoring standar sih selalu. Kayak gue tahu kayak kenapa. Batman anjing. Nah, kita kayak habis nonton Batman, Riz. Enggak, masalahnya tuh feel-nya tuh feel The Dark Knight anjir, kayak Christopher Nolan, kayak Hans Zimmer lagunya, bener-bener sama. Kayak pakai instrumennya tuh mirip gitu. Jadi kayak mengingatkan gue kayak film Batman anjir, apalagi pas dia masuk ke dalam kelawar musiknya pakai musiknya siapa tadi tuh komposernya. Tapi gue suka sih, tapi kayak ya mungkin Nolan bagus gitu, tapi mungkin nggak ada ciri khas mungkin ya untuk scoringnya di sini, nggak ada pembeda. Tapi bagus. Nggak ada feel vampirnya. Iya. Kayak Batman jadinya. Tuh, nah sebelum masuk ke review spoiler mungkin scoring dulu kali ya. Yoi bro. Kalau dari gua ya 6 lah ya, 6,5 lah per 10. Lu bro? Gua 6 dah kayaknya. Gua juga 6 sih kayaknya. Yes. Sama. Menurut gua problemnya sih ini sih, dia sama kayak Venom sih menurut gua. Maksudnya mirip kayak Venom formulanya. Cuma orang yang terkena sama sebuah problem. Kalau Venom kan kena alien, dia kena penyakit, cari cure-nya, kena cure itu. Terus ada villain-nya yang punya akses yang sama di problem itu dan dipakai ke dirinya sendiri. Ya sama kan kayak Venom. Jadi cuma mengulang formula itu gitu. Iya, makanya nggak ada yang spesial dari ceritanya. Dan satu lagi sih menurut gue yang bikin Sony ini fail sih, maksudnya villain first ini menurut gue nggak akan sebagus itu. Nggak ada Spider-Man-nya. Oh iya. Karena inti problemnya Morbius tuh kan Spider-Man. Venom Spider-Man, kayak tadi yang Bimo bilang tuh, kayak Morbius tuh pengen darah Spider-Man kan. Itu yang membuat dia menarik gitu, yang buat dia punya motif. Tapi ketika Spider-Man dihilangin, motifnya dia apa? Motifnya dia malah nyembuhin dia sendiri. Dan punya musuh baru yang berasal dari dia sendiri, itu sih. Iya, setuju gue. Oke, kalau gitu langsung aja masuk ke review spoiler. Review spoiler nih enak nih. Sebelum ngomong scenes memorable, mungkin gue pengen langsung to the point aja. Ke endingnya, dimana perempuannya menggigit bibir dari Jared Leto. Ini goblok gitu menurut gue, halnya kayak ngapain sih gitu. Kayak menurut gue lu udah mati dengan baik gitu loh. Gigit anjing ciuman. Itu pun matinya gak jelas sih gue, Bim. Maksudnya kagak ada dramatisnya gitu. Mungkin pengen cari simpati kali ya. Tapi tapi kagak ditunjukin gitu itu dia cara dibunuhnya diapain. Gue aja kagak tahu udah tergeletak aja udah di tanah. Kalau misalkan ambil contoh Spider-Man, Gwen Stacy gitu kan, kayak ada momen nggak bisa nangkep dia gitu ya. Kayak aduh udah berusaha cuma nggak berhasil. Itu kayak udah cerat. Terus udah gitu abis itu kayak ngegigit tuh anjing, itu hal yang bodoh yang abis itu
Enggak lah. Tapi kayak gitu tuh menurut gue udah. Akhirnya kita di teaser untuk Morbius 2 mungkin tadi akan jadi villain atau dia akan menjadi baik pasangan Morbius, kita nggak tahu, dan classic story aja lagi menurut gue. Oke, scene memorable mungkin dari gue dulu kali ya. Oke. Apa ya? anjing. Apa ya? Gue kayak pengen ngasal jadinya kayak biar ada aja gitu. Kayaknya gue scene memorable mungkin di endingnya juga yang pas dia ngeluarin kekuatan super aja itu menurut gue biasa aja, nggak ada yang spesial juga. Mungkin ini aja kali ya scene memorable gue ketika Jared Leto lumpuh aja lah, itu jalan kayak itu cukup memorable, dan ketika dibuka baju kurus tuh cukup memorable lah. Di scene kapal lah pertama kali lah. Cukup oke lah. Oke, kalau gua di ini aja lah pas dia lagi echolocation tuh menurut gua. Oh, yang iya. lagi nge-explore kekuatannya tuh. Itu bagus sih. Haris? Bingung gue anjing. Apa ya? Tapi mungkin gue suka sama, tadi belum disebut sih, horornya lumayan bagus sih. Lumayan. Oh iya, ada horornya lumayan juga. bagus, iya. Lumayan tuh, Bener. ada jump scare juga dikit dah. Iya. Dan apa kesan creepy-nya yang di rumah sakit, yang Iya. apa ada sensor lampunya kan tiap jalan, itu lumayan serem sih. Udah itu aja lah Is ya. Iya sih. Iya. Horor ya malah bagus Iya. aja. Tapi kalau di kapal juga kayak Aquaman sih sebenarnya gue lihat-lihat. Gondrong keker gitu kan. Ya mungkin itu sih ya kalau dari kita scene memorable dan review spoilernya kayaknya nggak perlu ada yang spoiler banget. Mungkin Michael Keaton doang ya. Oh iya endingnya. Iya ending Kita Michael bahas Keaton kali doang. dikit. Iya sedikit lah boleh deh. Apa post kreditnya ya. Post credit Jadi intinya si Michael Keaton terjebak di universe Venom anjir. dikasih itu kayaknya biar bener deh. Apa ya maksudnya? Sony. Biar ada karakter yang oke lah. Cuma aneh aja gitu maksudnya Venom aja yang udah terdampar di universe-nya Tom Holland balik lagi. Maksudnya ini terdampar selamanya aja. Kayaknya itu Is dia buat kita nggak dapat hero nih Spider-Man. Villainnya aja deh bagi dah gitu loh. Oke lah segitu aja ya mungkin untuk review Morbius ya. Segitu aja di Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.